Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kuliah teknologi pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran. Jadi yang akan kita bahas nanti adalah seputar pengertian media, kemudian pengertian pembelajaran, lalu pengertian dari media pembelajaran, lalu ada tujuan dari media pembelajaran, lalu juga ada mengenai karakteristik media pembelajaran yang baik. Itu akan kita pelajari bersama di video kali ini. Nanti juga akan ada video tentang media pembelajaran kimia, jadi khusus untuk kimia. Bagaimana karakter materi kimia itu, kemudian bagaimana media pembelajaran yang baik untuk menyampaikan materi-materi kimia khususnya di SMA. Oke, yang pertama akan kita bahas di sini adalah media. Jadi apa sih media itu? Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah media sebelumnya. Ya, ada media massa, kemudian ada media tanam, dan mungkin media sosial gitu ya. Sekarang ini akrab sekali ya istilah media sosial gitu ya. Dan media-media yang lain. Nah, sebenarnya kalau diartikan secara umum ya, jadi media ini katanya adalah berasal dari kata medium ya, medium. Medium ini artinya adalah perantara. Itu ya. Jadi sesuatu perantara. Perantara apa? Perantaranya ya bisa macam-macam ya, tapi secara umum adalah perantara pesan. Nah, kalau perantara itu kan berarti ada dari siapa ke siapa gitu kan. Nah, perantara dari apa? Pembawa pesan gitu ya, atau sumber pesan. Pembawa pesan ke tentu saja ke penerima gitu ya. Penerima pesan. Nah, nanti kalau di dalam pembelajaran tentu saja pembawa pesannya ini adalah guru, kemudian penerima pesannya ini adalah siswa atau murid. Gitu ya. Jadi sekali lagi pengertian media secara umum adalah perantara gitu ya. Nah, mungkin kalau media sosial itu berarti kan perantara untuk berkomunikasi jarak jauh gitu ya, dari pembawa pesan ke penerima pesan. Jadi kalau kalian mau berinteraksi itu kan butuh suatu media atau perantara atau penyambung gitu ya. Sehingga misalkan kita berada di tempat yang jauh itu kita bisa terhubung lewat media tadi gitu ya, media sosial itu tadi. Oke, itu adalah pengertian media secara umum. Nah, kita lihat pengertian media. Jadi ada menurut AECT atau Association of Education and Communication Technology pada tahun 1977 itu menyatakan bahwa media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ada segala bentuk dan saluran ya. Jadi saluran itu ya bisa sesuatu yang nggak kelihatan ya, kayak sinyal itu kan salurannya. Jadi itu termasuk juga media. Dan sekarang ini berkembang ya, ada internet dan sebagainya. Itu juga merupakan saluran. Nah, jadi di sini adalah termasuk saluran. Oke, jadi ini adalah pengertian media menurut AECT. Nah, sehingga kemudian kita bisa membuat suatu bagan dari media adalah seperti ini. Jadi tadi kan sudah disampaikan ya bahwa media ini adalah perantara. Perantara apa yang diantarkan gitu adalah yang diantarkan adalah pesan. Kemudian pesan ini dari siapa ke siapa, yaitu dari komunikator ini. Komunikator ini adalah pembawa pesan tadi kepada komunikan. Komunikan ini adalah penerima pesan. Nah, kemudian dari komunikan ke komunikator ini nantinya akan ada feedback ya. Feedback. Jadi, ini persis seperti apa yang terjadi di pembelajaran. Jadi nanti kalau ada guru kemudian menyampaikan pesan kepada muridnya, nanti diharapkan adalah murid itu memberikan feedback kepada guru sehingga nanti akan bisa kita lakukan tindak lanjut ya, tindak lanjut dari proses pembelajaran itu.
Itu kalau kita bicara pada konteks pembelajaran atau media pembelajaran gitu. Nah, ini adalah bagian dari keseluruhan inti proses dari media itu sendiri yang diantarkan pesannya, kemudian dari komunikator dan ditujukan kepada komunikan. Jadi prinsipnya adalah seperti itu, sehingga nanti diharapkan ada feedback dari komunikan ke komunikator. Seperti itu. Oke, kemudian media sudah, tadi pengertiannya adalah perantara. Kemudian kita ke pengertian pembelajaran, karena yang akan kita pelajari adalah media khusus untuk pembelajaran. Jadi media pembelajaran. Sehingga kita harus tahu dulu nih, apa itu pembelajaran. Walaupun mungkin kalian sudah tahu di mata kuliah sebelumnya, tetapi ada baiknya kalau kita ulang lagi ya. Jadi pembelajaran itu ada beberapa yang menyatakan ya. Salah satunya adalah Gagne and Briggs 1974 ya. Ini menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu set peristiwa yang dirancang untuk mendukung terjadinya proses belajar yang sifatnya internal. Jadi perhatikan di sini, pembelajaran itu diartikan sebagai suatu set peristiwa yang dirancang. Jadi kalau Gagne and Briggs itu dia memberikan istilah dirancang. Jadi pembelajaran itu tidak terjadi secara spontan atau serta-merta atau mendadak, tetapi adalah proses yang dirancang. Nah, dirancang ini berarti kan perlu adanya persiapan, ya. Perlu adanya persiapan. Makanya ada yang disebut dengan istilah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Itu tujuannya adalah untuk merancang bagaimana proses belajar mengajar yang akan kita lakukan gitu ya. Dan tentu saja rancangan ini adalah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya apa, kemudian nanti medianya apa, metodenya bagaimana gitu ya. Sehingga nanti kalau proses pembelajaran itu sudah dirancang dengan baik, itu harapannya adalah tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal gitu ya. Jadi pembelajaran ini tadi menurut Gagne and Briggs adalah suatu set peristiwa yang dirancang untuk mendukung terjadinya proses belajar yang sifatnya internal. Ini menurut Gagne and Briggs. Ada lagi satu pendapat menurut Riana bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Jadi di sini ada istilah penting yaitu melibatkan seseorang ya tentu ya, karena yang belajar itu kan manusia. Jadi melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Jadi sumber belajar itu bisa dari buku gitu ya, atau dari lingkungan juga bisa, kemudian dari guru juga bisa sebagai sumber belajar. Itu adalah pengertian pembelajaran. Sehingga tadi kita sudah ngerti apa itu media, kemudian kita juga sudah mengerti apa itu pembelajaran. Maka nanti kita bisa merumuskan apa itu pengertian media pembelajaran. Oke, di dalam pembelajaran itu ada komponen-komponen pembelajaran yang harus ada untuk menuju ke tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, apa saja komponen pembelajaran itu? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, tentu saja hal ini harus ada. Jadi masa kita mau proses belajar mengajar, kita mau mengajar siswa kita, tapi kita nggak tahu tujuan pembelajaran apa. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi di dalam pembelajaran itu harus jelas tujuan pembelajarannya apa. Nah, misalkan kita mau belajar mengenai struktur atom. Nah, tujuan pembelajaran dari materi struktur atom itu apa? Sampai di level mana gitu ya. Sehingga kalian kan belajar ada yang namanya C1 sampai dengan C6 itu ya taksonomi Bloom itu apakah siswa nanti diharapkan mampu memahami atau mendeskripsikan atau dan lain sebagainya. Ini ada di tujuan pembelajaran dan ini harus dirumuskan
sebelum proses pembelajaran itu dilakukan. Kemudian komponen pembelajaran yang kedua adalah materi ajar. Tentu saja harus ada ini ya. Masa kita mau proses belajar mengajar tapi nggak ada materinya kan nggak mungkin. Jadi materi itu harus jelas materinya apa yang mau disampaikan gitu ya. Jadi ada meliputi kompetensi-kompetensi dasar yang sudah tertuang di silabus. Kemudian komponen pembelajaran yang ketiga adalah metode pembelajaran. Jadi harus jelas kita mau pakai metode apa di dalam mengajarkan materi tertentu. Apakah metode ceramah, ataukah metode diskusi, atau metode eksperimen, atau metode yang lain, itu harus jelas, harus kita rancang dulu ketika kita mau mengajar. Jadi satu metode dengan metode yang lain itu punya karakter sendiri-sendiri. Nggak mungkin kita mau pakai metode diskusi untuk semua materi, itu nggak mungkin. Karena metode ini kan disesuaikan dengan karakter materi ajar. Gitu ya. Oke, itu tadi metode. Kita nggak akan terlalu banyak membahas metode karena ini sudah ada di mata kuliah yang lain ya. Kemudian komponen pembelajaran yang lain adalah media pembelajaran. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita nantinya. Gitu. Jadi kita fokus ke media pembelajaran. Bagaimana membuat media, bagaimana mengembangkan media, bagaimana mencari media yang pas untuk materi kimia tertentu itu akan kita pelajari di sini gitu ya. Jadi media tentu saja dia merupakan komponen pembelajaran yang penting apalagi saat ini ya. Kita berada di masa di mana semuanya harus dan serba online gitu ya. Maka media pembelajaran itu sangat-sangat diperlukan sekali sebagai pembantu guru menyampaikan informasi kepada anak didiknya. Oke, jadi media merupakan salah satu komponen pembelajaran yang penting. Lalu ada lagi satu komponen pembelajaran yang penting yaitu evaluasi pembelajaran ya. Jadi ketika kita sudah merancang pembelajaran, kita sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan metode, dengan media tertentu. Lalu yang terakhir yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi ini nggak mungkin tidak dilakukan. Jadi evaluasi itu harus dilakukan supaya kita tahu apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Kemudian mengevaluasi juga perlu kurangnya di mana gitu ya, atau submateri yang belum tersampaikan di mana, atau ada miskonsepsi atau tidak. Nah, ini adalah fungsi dari evaluasi, dan evaluasi tidak akan kita bahas panjang lebar di sini karena sudah ada di mata kuliah yang lain ya, ada di mata kuliah evaluasi. Sehingga sekali lagi fokus kita di sini adalah ke media pembelajarannya. Oke, kemudian kita akan bahas media pembelajaran secara umum ya, bukan ke yang kimia, tapi kalau yang media pembelajaran khusus kimia nanti ada di bagian tersendiri. Gitu. Oke. Kita bahas ke media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu pengertiannya memang ada macam-macam gitu ya. Yang pertama menurut Schrems pada tahun 1997 itu mengatakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Ini, jadi teknologi pembawa pesan. Jadi dia hanya terbatas pada teknologi. Kemudian ada juga pengertian dari Briggs ya pada tahun 1997. Ini menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Jadi sarana fisik itu contohnya ada film, video, slide, dan sebagainya ya. Jadi kalau Scrum tadi lebih ke teknologi, kalau Briggs ini ke sarana fisik. Kemudian ada lagi menurut NIE tahun 1969 itu menyatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual termasuk perangkat kerasnya. Nah, ini adalah pengertian media pembelajaran dari beberapa ahli ya. Kemudian kalau kita rangkum sebenarnya media pembelajaran itu bisa kita katakan sebagai
segala sesuatu ya, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar ya. Ini kurang mengajar ya, proses belajar mengajar. Jadi segala sesuatu, nggak harus sesuatu yang fisik. Jadi tidak harus, bisa sesuatu yang tadi ya, kayak berupa saluran tadi ya, itu. Nah, ini adalah pengertian media pembelajaran. Jadi, tujuannya adalah untuk menyalurkan pesan. Tujuan lain adalah untuk mendorong proses belajar mengajar. Untuk merangsang indera juga bisa. Nah, kita akan belajar itu semua. Jadi, manfaat media pembelajaran itu ada banyak. Yang pertama, manfaat media pembelajaran adalah memperjelas pesan agar tidak terlalu verbal. Ya, jadi memperjelas pesan. Jadi pesan itu kan bisa berupa kata-kata gitu ya. Jadi kalau apalagi kita sebagai nantinya berkecimpung di dalam bidang kimia, mengajarkan kimia itu, kita nggak bisa mengajarkan kimia kepada anak didik kita itu dengan hanya ceramah saja gitu. Itu akan terasa membosankan gitu karena banyak konsep-konsep kimia itu yang abstrak sifatnya gitu ya. Sehingga pesan-pesan ini perlu diperjelas supaya tidak terlalu verbal. Jadi contohnya begini, misalkan kita menjelaskan mengenai ikatan kimia itu kan ada beberapa gitu ya. Nah, itu kalau kita jelaskan dengan bicara saja atau dengan tulisan gitu, itu kan akan terasa membosankan gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan bantuan media. Misalkan apa? Misalkan kita buat peta konsep misalkan gitu ya. Jadi ikatan kimia, kemudian di panah ada ikatan ion, di panah lagi ada ikatan kovalen gitu dan sebagainya. Seperti itu akan membantu supaya pesan yang kita sampaikan itu tidak terlalu bertele-tele gitu ya. Jadi kita ringkas di dalam peta konsep gitu. Itu contohnya. Kemudian bisa juga poster ya dan lain sebagainya. Oke, nanti akan kita pelajari di bab khusus media pembelajaran kimia ya. Kemudian yang kedua, manfaat media pembelajaran adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Jadi misalkan benda yang sangat kecil. Misalkan kalau di kimia itu ada atom ya. Atom itu kan sangat kecil sekali. Dan bahkan nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang gitu ya. Maka kita butuh media untuk menyampaikan bagian-bagian atom itu kepada anak didik kita gitu. Nggak mungkin kita hanya bercerita atom itu terdiri dari yang di tengah adalah inti, kemudian dikelilingi elektron, itu nggak mungkin bisa tersampaikan dengan hanya seperti itu. Maka kita butuh bantuan media. Bisa dengan video misalkan yang di sana ada bentuk atom itu seperti ini loh, yang di tengah itu ada proton dan neutron, kemudian ada elektron yang mengelilinginya. Nah, bentuk lintasannya itu seperti apa? Nah, itu bisa kita sampaikan dengan video misalkan atau gambar juga bisa. Gitu ya, gambar tentang atom. Sehingga daya indera dari siswa kita itu dia bisa membayangkan, oh ternyata atom itu begini gitu ya, dengan bantuan media tadi gitu. Kemudian tempat yang jauh. Nah, ini tempat yang jauh ini misalkan kita mau, oke, jadi ini contohnya umum dulu ya, tidak ke khusus kimia, tapi ini secara umum dulu. Kalau kita mau belajar tempat yang jauh, misalkan kita mau belajar tentang negara Inggris misalkan, itu kan kita nggak harus pergi ke Inggris ya, kita nggak harus pergi ke sana gitu. Kita bisa tampilkan video tentang, oh Inggris itu begini begini begini, ada tempat-tempat khusus yang begini begini begini, itu kita bisa sampaikan melalui media gitu ya. Kemudian gerakan yang sangat cepat. Nah, ini misalkan apa nih, gerakan yang sangat cepat, misalkan apel jatuh ke tanah itu kan cepat sekali ya. Nah, itu bisa kita simulasikan ya. Kalau kita mau menjelaskan fisika misalkan, itu bisa kita simulasikan dengan
Ya, jadi bisa kita simulasikan dengan bantuan video misalkan. Nah, itu. Kemudian peristiwa yang berbahaya. Contohnya adalah ledakan bom ya, atau ledakan yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia misalkan. Itu kan kita nggak mungkin akan menjelaskan ledakan bahan kimia dengan cara meledakkan bahan itu di tempat kita mengajar, kan nggak mungkin. Jadi kita bisa memakai video, misalkan video ledakan di mana gitu ya akibat kelalaian. Itu seperti itu. Jadi itu adalah manfaat media dalam hal mengatasi keterbatasan tadi ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Kemudian yang ketiga, manfaat media pembelajaran yang ketiga adalah menimbulkan gairah belajar. Siswa dapat berinteraksi langsung dengan sumber belajar. Jadi kalau misalkan eh, kita mau merangsang motivasi siswa gitu ya, ya bisa dengan video tadi atau bisa dengan prototype ya. Jadi seperti barang sesungguhnya tetapi mungkin didesain lebih kecil. Ya, misalkan kalau secara umum ya, ini kalau misalkan kita mau belajar tentang dunia itu kan kita nggak mungkin keliling dunia gitu ya, maka kita bisa pakai global gitu. Nah itu untuk sekaligus untuk menimbulkan gairah belajar pada siswa gitu. Oke, kemudian yang keempat adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetik. Jadi kinestetik itu lebih ke gerak ya. Jadi kan kemampuan siswa itu kan macam-macam ya. Ada yang tipe belajar visual lebih ke pendengaran, ada yang visual itu lebih ke penglihatan, kemudian ada yang auditori lebih ke pendengaran, dan ada yang kinestetik lebih ke gerakan gitu ya. Nah, eh, media belajar itu bisa kita sesuaikan dengan kemampuan belajar siswa gitu ya. Dan juga kita bisa sekaligus memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri. Gitu. Misalkan kalau di kimia, kalau kita mau mengenal unsur boleh pakai kartu ya, kartu unsur itu bisa. Jadi lebih membawa siswa untuk lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah memberi rangsangan yang sama sehingga pengalaman dan persepsinya diharapkan menjadi sama. Nah, ini penting ini karena di kimia itu seringkali terjadi miskonsepsi ya. Jadi kalau kita tidak tampilkan gambar wujudnya itu bisa jadi persepsi antara satu siswa dengan siswa yang lain itu beda gitu ya. Ya, misalkan H2O. H2O itu kan bentuk molekulnya V. Nah, bentuk V. V ini yang seperti apa itu bisa beda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Nah, maka dibutuhkan adanya tadi media pembelajaran tadi ya untuk memberikan persepsi yang sama gitu antara satu siswa dengan siswa yang lain. Seperti itu. Kemudian kita belajar mengenai klasifikasi media. Jadi media itu ada yang dirancang atau by design. Jadi media yang dipersiapkan untuk menyampaikan pesan. Jadi kita yang membuat. Jadi kita yang membuat media, atau ada juga media yang by utilization atau dimanfaatkan. Jadi kita hanya memanfaatkan sesuatu yang ada di lingkungan. Tidak perlu membuat. Itu bisa aja gitu ya. Misalkan kita mau belajar mengenai indikator alami. Ya, indikator alami ada kunyit itu dan sebagainya, itu bisa kita langsung manfaatkan aja apa yang ada di lingkungan kita. Gitu. Ya. Oke, jadi ada dua klasifikasi itu. Nah, tapi harapannya di sini adalah walaupun nanti tergantung ke tujuan pembelajaran kita, tetapi diharapkan mahasiswa itu mampu merancang atau mampu mendesain media pembelajaran sendiri gitu. Misalkan video, membuat video itu harapannya ya kalian bisa membuat video sendiri, membuat animasi sendiri gitu, tidak menyuruh orang lain untuk membuat media kemudian kalian pakai. Itu ya boleh-boleh aja, tetapi itu lebih baik kita bisa membuat sendiri gitu ya. Oke. Kemudian jenis-jenis media pembelajaran. Jadi ini menurut Anderson 1976, golongan media itu banyak sekali ya, bisa kalian lihat ada yang audio. Ya, kalau audio itu berupa pesan suara ya, jadi hanya suara saja. Bisa yang cetak. Kalau audio itu
Kalau sekarang itu mungkin radio sudah tidak terlalu banyak digemari gitu ya. Kalau sekarang tuh ada yang namanya podcast ya. Podcast itu bisa kalian gunakan untuk eh, apa namanya golongan yang media yang audio itu bisa pakai podcast gitu. Kemudian media yang lain ada juga media cetak, yang jelas ini buku pelajaran itu jelas masih kita pakai. Kemudian ada yang audio cetak, jadi ada buku dilengkapi dengan kaset audio. Kemudian ada proyeksi visual diam, OHP, slide itu termasuk proyeksi visual diam ya. Kemudian proyeksi audio visual diam, film bingkai ini ya. Kemudian ada visual gerak, ada film bisu, audio visual gerak, objek fisik. Objek fisik itu yang tadi ya, benda nyata tadi, kemudian manusia dan lingkungan tadi sudah, tadi yang contohnya adalah kunyit tadi. Kemudian ada komputer. Komputer ini dengan software tertentu. Nah, ini kita nanti di kimia ini akan banyak berjumpa dengan software-software untuk membantu kita gitu ya, untuk membantu kita di dalam mengajarkan kimia. Oke, kemudian kita ke pertimbangan dalam memilih atau memanfaatkan media pembelajaran. Jadi ada beberapa pertimbangan yang harus kita pertimbangkan ketika kita akan menggunakan media pembelajaran tertentu gitu. Jadi nggak asal gitu, media pembelajaran itu nggak asal, harus disesuaikan dengan beberapa eh, beberapa hal gitu. Yang pertama adalah karakteristik warga belajar. Jadi kita harus bisa membaca karakteristik dari siswa kita itu seperti apa. Kemudian media yang cocok itu bagaimana. Itu harus bisa klop gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Ya, jelas ini. Jadi kalau tujuan pembelajarannya apa, gitu medianya juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran gitu. Kemudian nanti kita akan lebih fokus masalah ini kalau sudah ke media pembelajaran kimia ya. Kemudian yang ketiga adalah materi pembelajaran. Jadi materinya apa? Kemudian media yang pas seperti apa? Itu juga harus dipertimbangkan. Yang keempat adalah metode pembelajaran. Jadi metode pembelajarannya seperti apa? Apakah mau pakai diskusi atau mau pakai demonstrasi? Itu media pembelajarannya yang pas itu seperti apa? Nah, itu juga dipertimbangkan. Kemudian yang kelima adalah kondisi pembelajaran. Ini juga dipertimbangkan gitu ya ketika kita memilih media pembelajaran. Oke, kemudian nanti di video selanjutnya akan kita bahas mengenai media pembelajaran khusus tentang media pembelajaran kimia ya. Tetapi untuk video yang kali ini cukup sampai sekian dulu nanti supaya tidak terlalu panjang gitu. Kemudian nanti kita berjumpa di video selanjutnya yaitu mengenai media pembelajaran kimia. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar walaupun dalam situasi yang belajar online. Ya, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.